Dan itu semua terjadi berkat kemudahan akses terhadap internet, ya, Mat? Iya, benar. Media baru, sosial media, teknologi, internet itu memang punya andil besar yang kemudian melahirkan culture baru. Ya, new normal lah. Kalau mungkin kita sekarang juga lagi ngetren dengan istilah new normal ya dalam konteks corona. Tapi sebenarnya dakwah di media sosial segala macam itu adalah kenormalan, kelaziman yang baru. Kalau dulu mungkin dakwah atau berceramah itu di masjid, di pengajian, di halaqah yang itu dihadiri secara face to face, kita berhadapan satu sama lain gitu ya. Di pengajian ibu-ibu misalnya, bapak-bapak itu kan punya pengajiannya masing-masing. Yang bapak-bapak itu tiap hari apa, tapi memang yang lebih banyak ibu-ibu pengajiannya itu di masjid. Dan sekarang apalagi ditambah dengan situasi saat ini juga corona segala macam, itu memang semua pengajian akhirnya beralih ke di media sosial, di internet. Jadi kayak ya cyber islamik lah. Jadi di dunia Islam tapi yang cyber, yang online gitu. Jadi semuanya itu Islamnya sekarang dipindahkan ke dunia virtual. Pengajiannya, ceramahnya, tanya jawabnya, segala macamnya itu di media sosial. Dan ini yang sekarang sedang marak kan memang. Jadi itu yang kemudian menjadi tren baru mungkin. Kalau tren lamanya kan itu tadi di tradisionalnya di pesantren mungkin atau di pengajian. Tapi sekarang yang lebih marak kayak gitu sekarang kalau kita lihat ya. Dan saya juga termasuk salah satu yang penikmatnya juga, misalnya sering banget dengar ceramah di YouTube kan. Lebih simpel sambil ceramahnya Pak Quraish Shihab misalnya, atau Gus Mus itu kan juga sudah mulai banyak. Dan saya memang lebih senang dengan beberapa status seperti itu, Gus Mus, Quraish Shihab, apalagi Mbak Najwa, Mbak Najela, itu satu keluarga sih ya. Ya itu sih kalau kita lihat justru kan sekarang ini lebih beragam ya dakwah di media sosial. Kita tinggal pilih aja nih, kita mau milih ustadz yang mana, itu kan sekarang lebih beragam. Dan memang pada akhirnya ustadz yang laris, ustadz yang populer itu adalah ustadz yang hijrah tadi kalau kita lihat ya. Karena memang cara pengemasannya mungkin ya itu sangat kekinian, milenial banget bahasanya, kemudian strategi dakwahnya, strategi media sosialnya itu memang jalan banget sih, keren banget. Bahkan beberapa ustadz biasanya punya tim khusus untuk merekam, mengedit segala macam video-videonya, kemudian dipublish, diviralkan, tuh keren banget memang. Jadi sudah termanajemen secara sistematis beberapa ustadz hijrah ini. Dan yang itu yang membuat akhirnya banyak juga generasi muda yang terpikat atau yang terpesona dengan ustadz hijrah tadi, termasuk salah satunya para fandom K-pop tadi yang akhirnya masuk di K-popers hijrah itu. Ya, kalau misalnya K-popers hijrah ini cara menggait orang atau yang bikin menarik tuh apa sih, Mat? Secara lebih lengkap teman-teman bisa lihat sendiri ya di akunnya, atau mungkin juga nanti setelah melihat juga bisa masuk ya, silahkan saja. Selain di Instagram K-popers hijrah, sebenarnya mereka juga punya di Telegram ya. Aku juga gabung di Telegramnya itu, jadi mereka juga punya di sini. Iya dong. Anda sangat totalitas. Kan persiapan, barangkali besok saya juga terpanggil untuk bergabung di K-popers hijrah. Kan perjalanan hidup kita nggak ada yang tahu. Nah, yang memang yang sejauh ini yang saya amati, yang saya lihat khususnya di Instagram ya, itu memang mereka sangat sangat memanjakan mata kita mungkin. Jadi desain-desain yang dibuat, kemudian virtualnya itu memang sangat kekinian, dan memang justru sangat K-popers banget sebenarnya. Jadi mereka mengkritik atau mengcounter narasi K-pop itu dengan menggunakan budaya pop juga, budaya pop yang memang dikenal oleh teman-teman K-popers juga. Jadi kan memang kalau kita mau menggait satu kaum atau kita mau mengambil hati satu kaum, ya anggaplah kalau kita mau mengambil hati seorang cewek ya, kita atau cowok atau cewek, ya tentu kita harus melihat kesukaan mereka apa, kesukaan cowok itu apa, kesukaan cewek itu apa, itulah yang akan kita gunakan. Karena itu juga yang digunakan sama teman K-popers hijrah ini. Jadi mereka tahu, karena memang mereka mantan ya, dalam tanda kutip mantan penikmat Korea, jadi mereka tahu orang yang
teman-teman K-popers yang belum hijrah ini sukanya apa nih? Oh, warna-warna yang kayak gini. Oh, mereka juga menggunakan huruf Hangul, misalnya huruf-huruf Korea. Kemudian juga masih memberikan cuplikan video-video dari boyband misalnya, atau cuplikan drama Korea. Kemudian mereka sisipkan nilai-nilai, sisipkan hadis-hadis mungkin, atau pendapat ulama-ulama yang mereka pilih untuk melegitimasi bahwa ya kita harusnya meninggalkan Korea, karena itu buang-buang waktu, sedikit sekali manfaatnya, lebih banyak madorotnya, dan masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan, misalnya kuliah segala macam. Jadi mereka lebih ke pembawaan hal-hal semacam itu, lebih ke pendekatan-pendekatan personal, akhlak gitu ya. Jadi keseharian. Jadi nggak wacana yang berat-berat kayak akidah, teologi gitu nggak, atau mungkin ritual-ritual yang mana sesat, bid'ah seperti itu, memang mereka nggak sampai terjun ke situ. Jadi lebih kayak seorang muslim atau muslimah itu harus berperilaku seperti apa sih, misalnya tidak membuang-buang waktu, disiplin, menundukkan pandangan, menutup aurat. Jadi ya tuh hal-hal reflektif yang semacam itu, dan itu memang aplikatif kan. Jadi ya kita memang sebagai seorang muslim itu ya harus melakukan itu, misalnya salah satunya dengan cara meninggalkan K-pop tadi. Dan memang juga banyak kalau kita lihat. Tapi memang wawancara kemarin juga lebih banyak memang yang terjun itu adalah, atau yang masuk di situ adalah followersnya itu memang lebih banyak perempuan itu lebih banyak menikmati atau masuk di K-popers hijrah itu daripada laki-laki. Iya, tapi kamu termasuk satu laki-laki yang jarang itu ya. Bisa jadi. Ya, Mas. Oke, kita balik lagi ke skop yang lebih luas, ke hijrahnya itu sendiri. Kan kalau misalnya tadi di K-popers hijrah ini, mereka kan tahu apa yang kira-kira audiens mereka suka, dari misalnya desain grafis mereka yang unyu-unyu, terus tulisan-tulisan Hangul, terus entah ada cuplikan-cuplikan dari drakor-drakor yang lagi in dan diparodikan gitu, dan itu bikin audiens mereka jadi tertarik gitu. Terus kalau misalnya secara umum hijrah secara umum itu, kalau kamu lihat sendiri, apa sih yang bikin orang-orang itu jadi sangat memperhatikan atau suka atau gampang banget untuk tertarik sama fenomena hijrah ini? Bukan fenomenanya, tapi ke hijrahnya sendiri. Kalau aku sendiri sih melihat memang salah satu kelebihan dari ustadz hijrah mungkin, atau media-media sosial yang menyuarakan gerakan hijrah itu, memang mereka solid dalam menyebarkan pesan pertama. Jadi mereka memang ya sepertinya memang punya konten kreator sendiri yang memang tiap hari update segala macam. Jadi memang itu akhirnya menjadi viral terus kan di mesin pencarian kita. Memang akhirnya itu terus yang banyak dicari, itu pertama yang membuat akhirnya lebih terpikat. Kemudian yang kedua juga, gerakan hijrah tadi kan memang juga banyak dipopulerkan dengan seleb-seleb. Misalnya kita lihat beberapa artis public figure yang dulu misalnya main di sinetron TV, atau kita sering dengar suaranya menyanyikan lagu, sekarang mereka memilih untuk berhijrah. Dan ketika hijrah mereka juga tetap modis, tetap menyampaikan dakwah-dakwahnya di media sosial, sehingga anak-anak muda itu lebih tertarik dalam banyak hal kepada metode yang semacam ini. Disampingkan juga memang pembawaannya yang kekinian, storytelling, cerita, testimoni, kemudian banyak humornya, banyak lucunya, itu kan memang lebih memikat anak-anak muda ya, daripada pembawaan ceramah atau dakwah yang serius, yang mendalam, yang banyak menafsirkan macam-macam. Itu kan justru lebih banyak tidak diminati sama anak muda, karena kan anak muda kan lebih pengen maunya yang simple aja, halal haram A atau B. Kalau enggak ini ya berarti ini. Hukumnya apa hukumnya, kan itu yang banyak kalau kita lihat di pertanyaan-pertanyaan, apa hukumnya ini. Ketika bertanya hukum kan itu memang fikih oriented ya, maksudnya itu sangat-sangat legal, formal, hukum. Kalau hukumnya berbicaranya iya tidak, kalau iya iya, kalau tidak tidak, kalau iya dilakukan, kalau tidak
ya ditinggalkan. Nggak ada misalnya jawaban abu-abu. Oh iya bisa asal seperti ini, kalau enggak kayak gini. Itu kan tidak banyak diminati, sedangkan beberapa ustadz-ustadz yang lain misalnya yang kurang terkenal atau yang kurang diminati dengan teman-teman yang hijrah ini misalnya adalah ustadz-ustadz yang tadi menjelaskan secara mendalam. Oh, ada ulama yang mengatakan seperti ini, ada juga yang seperti ini, ada yang seperti ini. Silahkan mau pilih yang mana, itu kan membingungkan sekali. Akhirnya mereka memang lebih banyak terpanggil dengan kemasan dakwah dari yang ustadz-ustadz hijrah tadi ini. Dan yaitu tadi, ini menurutku lebih kepada metode ya, maksudnya ya orang bisa menggunakan metode apa saja, tetapi yang lebih penting dari metode itu kan sebenarnya substansinya. Jadi sebenarnya kan pesannya itu yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai kemudian metodenya sudah kekinian, sudah baik, sudah banyak yang terpanggil, yang terpikat, tapi substansinya dangkal atau substansinya hanya kulit luarnya saja, tidak menyelami substansi yang terdalam dari agama Islam itu sendiri. Yang itu tadi, agama Islam yang mendamaikan, yang pasrah, yang tunduk, patuh, berserah diri, segala macam itu kan. Ya seperti itu sih kalau aku melihatnya kayak gitu. Jadi ada dua nih yang aku tangkap kayaknya lumayan berpengaruh besar ya. Sama itu storytelling. Kalau misalnya dalam aku ini sih padahal kita melihat banyak banget orang-orang yang berhasil karena storytellingnya ini. Kayak misalnya kita nonton drakor ya, kita itu tertarik kan karena alur ceritanya relate sama kita atau dramatis gitu. Terus kemudian dalam banyak hal, salah satunya berdakwah misalnya, orang-orang mengadopsi cara bercerita ini untuk menyampaikan pesan mereka, ideologi mereka gitu. Tetapi kenapa hal yang sama tidak bisa dipakai dan nggak bisa selaku yang dipakai sama kelompok yang sering menggaungkan hijrah ini. I mean, kenapa orang-orang yang sering menggaungkan hijrah ini, mereka kan sering pakai apa sih? Mereka kan sering menceritakan kehidupan pribadi mereka gitu. Saya dulu begini. Terus dan banyak yang tertarik. Tetapi kenapa orang-orang dengan ideologi yang berbeda tidak mengadopsi hal yang sama gitu? Kenapa nggak cerita juga, saya dulu begini dan nggak laku gitu? Padahal kan kita udah tahu kalau misalnya pakai cara ini tuh berhasil lebih menyentuh hati banyak orang dan penjelasan ini lebih lebih diminati karena yang namanya cerita kan relate gitu ke orang. Kalau dia mengalami, mungkin saya juga mengalami gitu. Dia mengalami yang seperti itu, mungkin nanti di kehidupan saya juga bisa hal yang sama bisa terjadi gitu. Itu storytelling. Bercerita. Kenapa orang yang di kelompok yang counter ini tidak melakukan hal yang sama, atau gue aja kali ya yang jarang denger ceramah ya. Kayaknya sih ya. That's right. Terus yang kedua, yang masalah tadi fikih oriented, aku dulu lupa nulis tentang apa. Pokoknya di tulisan itu aku pernah ngutip di Indonesia ini, kalau misalnya membahas kajian Islam, itu yang paling banyak dipelajari itu pasti fikih. Di Indonesia. Kayak 90%-nya itu pasti kajian fikih. Di pesantren, kayak mau yang tadi kita bahas di online-onlinean juga pasti fikih. Orang tuh lebih suka sesuatu yang gampang gitu, nggak mau mikir susah-susah. Misalnya instead of usul fik lebih ke fikih gitu daripada ini loh ada opsi A B C D. Enggak, gue maunya udah apa, gue harus ngapain gitu, langsung boleh atau enggak gitu, nggak pengen dengerin kalau menurut si ini begini, kalau menurut ini dan ini terjadi karena ini sejarahnya apa gitu, nggak mau tahu. Pokoknya aku tuh harus apa, gimana kalau aku gini dosa apa enggak, itu doang kan. Jadi kayak intinya tuh orang-orang suka sesuatu yang instan gitu. Jangan panjang-panjang. Kalau bisa ketika mereka search di internet, apakah saya boleh meminum miras walaupun ketika minum itu saya tidak mabuk gitu. Kalau bisa jawabannya langsung ya, jawabannya langsung tidak. Kayaknya yang kayak gitu yang paling disukai sama orang-orang kan. Yang aku tangkep
dari aku, kan aku sebelum udah pernah nulis juga ya tentang hijrah ini. Kayaknya yang paling membuat hijrah ini laku ya karena dua hal ini yang tadi kamu sampaikan juga ya. Karena yang pertama metode mereka sendiri, terus karena mereka itu suka sesuatu yang instan, yang simple, terus yang tadi juga kamu sebut sesuatu yang praktikal, Ya, aplikatif dilakukan dalam aplikatif. kehidupan sehari-hari. Daripada kayak kita kan misalnya bahas sesuatu yang Filosofis, filosofis mengawal. gitu, itu tuh buat apa? Emang nggak ada gunanya di kehidupan ini gitu, ya kan? Terus apa lagi ya, masalah kemasan tadi, bagaimana orang-orang mengemas dakwah mereka jadi kelihatan menarik. Terus tuh bahkan ustadznya itu pakai baju-baju gaul gitu, nggak pakai sarung, pakainya jeans, nggak pakai peci, pakainya topi gitu. Padahal menurut gue itu gimmick sih. Kalau menurut kamu gimana, Mat? Iya, ya kembali, ya itu tren sih, maksudnya ya itu kan tren budaya, dan silahkan aja sih kalau menurutku, itu kan tren mereka mau pakai topi, mau pakai celana jeans segala macam, silahkan aja. Justru disitulah kita bisa melihat bahwa memang kita beragama itu ya bebas, kita bebas mengekspresikan agama kita itu, entah dengan surban, dengan cadar, dengan topi, dengan jeans, dengan celana pendek, dengan apapun, silahkan saja, itu personal kita. Dan itu memang menurut sependek pengamatanku, ya itu memang karakter orang beragama di era modern saat ini. Jadi dalam tanda kutip sebenarnya mungkin agak kontroversial, cenderung liberal justru. Jadi memang mereka akan mengaitkan secara personal dan secara rasional juga, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, atau sesuai dengan yang berkaitan dengan pribadi mereka. Misalnya yang anak-anak geng motor yang hijrah, mereka sholat tepat waktu segala macam, tadarus Quran, tapi tetap misalnya menggunakan pakaian-pakaian ala geng motor misalnya, yaitu bagian dari ekspresi mereka. Terus misalnya yang lainnya juga apa segala macam. Nah, yang poinku adalah jangan sampai kita hanya terjebak pada ya penampilan luar ini aja. Oh, kalau yang tetap pakai pakaian geng motor tuh berarti dia Islamnya belum kafah nih, dia belum pakai jubah misalnya, dia belum pakai surban segala macam. Ya, kita jangan berhenti, atau kita jangan menilai dari pakaian luarnya saja. Itu budaya, dan itu juga bagian dari ekspresi personal kita. Tiap orang bisa berbeda-beda tentang hal itu. Mau pakai belangkon, mau pakai peci, mau pakai apa, silahkan saja. Nah, yang terpenting itu tadi substansi dalam beragama tadi, bahwa ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, kan kalau kata Nabi Muhammad itu ya al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim itu ya yang bisa menenteramkan, yang bisa mendamaikan, baik itu tangannya ataupun lisannya, kepada orang lain. Jadi ketika kita mengaku kita hijrah, atau kita mengaku sebagai seorang muslim, kita harus mengukur nih ke diri kita, bukan melihat orang lain, tapi ke diri kita. Diri kita ini udah cukup aman nggak orang lain ketika sama kita ini, apakah dia merasa nyaman, atau justru orang itu nggak mau dekat-dekat dengan kita. Kalau misalkan orang lain nggak mau dekat-dekat dengan kita, berarti kita ada masalah nih. Kita belum bisa menjadi muslim yang baik. Lidah kita itu belum bisa kita jaga untuk menjaga hati perasaan saudara kita. Kan sebenarnya keberislamannya itu di situ. Bagaimana kemudian kalau kita lihat dakwah Nabi, misalnya Nabi tidak kemudian menghardik atau mencaci orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu kan enggak. Justru beliau merangkul dengan ramah, sehingga itulah yang kemudian membuat orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kemudian justru jatuh cinta dengan Islam. Jadi dengan kita menebarkan kelembutan, maka orang lain juga akan menerima kelembutan. Ketika kita menebarkan kekerasan, yang orang terima juga kekerasan, dan orang tidak akan jatuh cinta dengan tindakan kekerasan. Itu sudah menjadi naluri kita kan, bahwa kita benci kekerasan, kita nggak suka kekerasan. Ya, itu sih yang ku ingin lihat. Jadi kita lebih menyelami lebih dalam lagi, karena memang modernitas itu memang suatu hal yang kita nggak bisa lepas dari fenomena modern. Orang-orang misalnya ya, dalam beberapa hal orang-orang yang mengaku diri hijrah segala macam itu, mereka mengatakan bahwa
modernitas atau modern itu menjauhkan diri dari Islam segala macam, pada akhirnya mereka juga ekspresi mereka itu ekspresi orang modern, pakai jilbab kembang warna-warni, pakai tas branded, atau apalagi kamu kayaknya lebih banyak yang paham kalau yang masalah-masalah game ya. Macam-macam lah, handphone bermerek, terus apa. Jadi itu kan budaya modern sebenarnya. Hanya mereka menampilkannya seolah Islami. Nah, itu kan itu tadi bisa terjadi karena tadi kita hanya fokus pada kulit luarnya saja, sementara dalam hati kita nggak menata hati kita. Kita baru menata di luar kita. Bukan berarti yang luaran ini tidak baik ya, juga baik, juga tepat ya. Tetapi belum sempurna menurut saya. Jadi kita tetap harus, yang pertama yang kita hijrahkan itu sebenarnya hati kita. Jadi hati kita yang harus kita hijrahkan. Baru kemudian kita juga bisa menghijrahkan penampilan kita. Silahkan saja, bisa mau pakai jenggot, mau berjilbab, silahkan saja. Itu kembali lagi, itu bagian dari ekspresi keberagamaan yang menurutku itu sah-sah saja. Sama dengan sahnya misalnya kalau aku mau mengekspresikan keagamaanku dengan pakai peci, belangkon, atau mungkin ya pakaian-pakaian tradisional yang lainnya, silahkan saja. Jadi ekspresi keberagaman itu bisa beragam, tetapi substansinya itu yang kita kejar. Kalau poinku sih di situ sih. Jadi kita melihatnya lebih cerdas lagi lah, lebih mendalam lagi. Masya Allah, super sekali Anda. Nah jadi gitu ya. Jangan sampai terjebak di kulit, di simbol-simbolnya aja gitu ya, Mat ya. Iya, benar banget. Jangan sampai yang namanya orang Muslim itu harus berpakaian begini-begini, yang lainnya salah semua gitu. Padahal yang paling penting adalah apa yang ada di dalam hati, sebermanfaat apa kita kepada orang lain, membawa kedamaian apa kita terhadap sesama, gitu nggak sih, yang sebenarnya yang lebih penting dari sekedar memperbaiki pakaian, memenuhi isi lemari dengan baju-baju baru yang menutupi katakanlah. Ya kan, dompet kan bisa aja sederhana, tetapi isinya yang tebal itu kan yang lebih penting. Asik. Daripada sekedar dompetnya bagus bermerek tapi nggak ada isinya, kan sama aja. Iya, aku nggak apa-apa kok. Dompetnya diganti plastik aja, yang penting duitnya banyak. Yang penting kartunya macam-macam dan berisi semua gitu ya. Iya, itu lebih bagus. Well, kita udah ngomong lebih dari setengah jam. Kayaknya udah cukup ya. Kamu, Mat, ada mau kasih apa terakhir? Terakhir, jadi besok-besok kita udah nggak ketemu lagi gitu. Wow. Apa sih namanya closing statement? Ya kembali lagi sih ke poinku yang barusan tadi. Jadi sebenarnya fenomena hijrah itu ini poinku juga. Jadi memang fenomena hijrah itu kan beberapa golongan misalnya menyatakan kita harus kembali kepada tradisi salaf, tradisi generasi awal para nabi dan rasul. Tapi sebenarnya fenomena hijrah yang ada saat ini itu sangat-sangat modern sekali, sangat-sangat berkaitan dengan konteks kemodernan saat ini, dan itu menurutku sah-sah saja. Silahkan saja kita berhijrah dalam konteks di era modern saat ini. Kita tetap menggunakan media sosial, kita tetap nonton YouTube, dengerin musik, nonton film segala macam. Silahkan saja. Karena itu memang bagian dari era modern kita saat ini. Jadi dan kita nggak bisa lepas dari itu. Tapi yang poinku adalah bahwa kita tetap harus, dan kita memang harus berhijrah ya. Di dalam Quran itu kan dikatakan bahwa ya orang yang beriman, orang-orang yang hijrah. Jadi iman dan hijrah itu sering digandengkan. Jadi keimanan kita itu ya harus dikaitkan dengan kita juga berhijrah. Tapi hijrahnya bagaimana? Tentu bukan sekedar hijrah dari yang nggak berjenggot sekarang berjenggot. Kalau aku sih memang udah dari sananya berjenggot ya, jadi ya berarti aku udah hijrah, kan nggak sesimpel itu sebenarnya. Tapi hijrah yang kupahami atau yang kumaknai saat ini adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tadi kalau dulu misalnya kita sering nyebelin, sering ngeselin, bagaimana sekarang kita menjadi pribadi yang selalu dikangenin sama teman-teman kita. Wow. Jadi dulu misalkan ketika kita datang, teman-teman yang lain pada pergi, sekarang kalau bisa kita datang, teman-teman yang lain pada datang ke kita. Jadi kita memberikan citra yang positif, kita menebarkan nilai-nilai perdamaian.
stop ujaran kebencian di media sosial, stop nyinyir, stop gibah, stop jelek-jelekin orang, stop menjudge, menghakimi orang lain. Tapi kita mulai introspeksi diri ke diri kita. Jadi hijrah itu kan personal sebenarnya. Jadi kita mengubah diri kita, bukan mengubah orang lain, bukan menghakimi orang lain. Benar. Tapi mengubah diri kita, perilaku kita, akhlak kita. Nah dengan demikian, ya saya rasa itulah hijrah yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu mengubah perilaku kita, akhlak kita dari akhlak yang tercela menuju akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Saudara Rahmat. Saya merasa tercerahkan. Kayaknya besok pagi aku mau hijrah. Alhamdulillah. Hijrah apaan? Hijrah pakai hapai. Kita sudah ngomong lebih dari 30 menit, udah 37 menit bahkan sekarang aku lihat.